Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Hapsaridu Yulia, yang kedua Bahron, yang ketiga Nadila Putri Megananda, yang keempat Risma Dwi Zuliana, yang kelima Angga Aditya LP. Konsep statistika. Apa itu konsep statistika? Konsep statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Yang pertama, mengenal data dan mengumpulkan data. A. Mengenal data adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifatnya. Mengenal data ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Contohnya, Bella ingin mengetahui tinggi badan 5 temannya. Bella mengukur tinggi badan 5 temannya. Setelah itu, Bella mencatat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nomor, nama, tinggi badan. Yang pertama, Cindy. Tinggi badannya 132. Yang kedua, Cinta. Tinggi badannya 135. Yang ketiga, Lala. Tinggi badannya 130. Yang keempat, Putri. Tinggi badan 134. Yang kelima, Sinta. Tinggi badan 133. Ini termasuk data primer karena data yang diperoleh Bella secara langsung. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Contohnya, Winda ingin mengetahui golongan darah beberapa teman di kelasnya. Lalu, Winda datang ke UKS untuk mencatatnya. Contohnya sebagai berikut. Nomor, nama, golongan darah. Yang pertama, Anissa. Golongan darahnya B. Yang kedua, Denny. Golongan darahnya O. Yang ketiga, Heri. Golongan darahnya AB. Yang keempat, Lisa. Golongan darahnya O. Yang kelima, Tania. Golongan darahnya A. Ini termasuk data sekunder karena diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu UKS. Selanjutnya, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah kegiatan untuk mengurai informasi atau suatu keterangan. Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan tes, pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan bertanya langsung atau wawancara. Yang kedua, tes. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui perkembangan belajar matematika siswa kelas 5. Data nilai ulangan MTK yang diperoleh siswa kelas 5 sebagai berikut. 70, 60, 90, 70, 100, 80, 70, 60, 80, 100, 70, 80, 90, 70, 80, 80, 100, 70, 80, 90, 70, 80, 70, 80. Seperti ini. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh informasi. 1. Nilai terendahnya ada 60, nilai tertingginya 100. Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai 80 berjumlah 8 anak. Ini seperti ini contohnya. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 sama dengan 10 anak. 5 siswa yang nilai lebih dari 80 ada 6 anak. Di situ kita cara pengerjaannya
Dari data nilai ulangan MTK tersebut dihitung nilai terendahnya dari itu 100 sampai 60, nilai terendahnya kan 60. Kalau mencari nilai tertingginya itu ada nilai 100. Kalau siswa yang memperoleh nilai 80 itu dihitung dari sekian data, hitung yang angka nilainya ulangan MTK-nya ada 8, yang bernilai 80 itu dihitung semua. Jadi di sini ada 8 anak. Terus yang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80, dari kurang 80 ke bawah antara 60 sampai 70 itu ada berapa anak? Itu di sini contoh di sini ada 10 anak. Yang kelima, siswa yang nilai lebih dari 80 atau sama dengan 6 anak. Yang lebih dari 80 itu antara 90 dan 100. Di contoh tersebut ada 6 anak. Penyataan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Ini adalah contoh penyataan langsung. Contoh soal, seorang guru akan mencari data berat badan siswa. Maka dapat disiapkan belangko seperti ini. Nomor 1, nama Bella, berat badan 35 kilo. Nomor 2, Rizka, mempunyai berat badan 30 kilo. Nomor 3, Risma, mempunyai berat badan 35 kilo. Yang nomor 4, Rudi, mempunyai berat badan 40 kilo. Jadi yang mempunyai berat badan sama Bella dan Risma, mempunyai berat badan sama, berat badan 35 kilo. Dan Rudi yang terberat mempunyai berat badan 40 kilo. Dan yang paling ringan, Rizka, mempunyai berat badan 30 kilo. Pengisian lembar isian. Mengumpulkan data dengan lembar isian, yaitu pengumpulan data dengan cara setiap orang atau responden. Pengisian lembar isian, dan ini contoh soal. Reza ingin mengetahui hobi dan cita-cita dari 10 temannya. Reza membagikan lembar isian setiap temannya, dan ini contoh lembar isian. Ini contoh lembar isian. Kemudian lembar isian tersebut, lembar isian ini dikumpulkan kembali ke Reza, lalu Reza mencatatnya. Dari lembar isian di atas, data-data yang mengumpulkan: pertama, Amelia dengan hobi memasak, cita-cita dokter. Yang nomor 2, Denny dengan hobi berolahraga, cita-cita guru. Ketiga, Lucy dengan hobi membaca, cita-cita menjadi guru. Yang keempat, Reni dengan hobi bernyanyi, cita-cita menjadi polisi pramugari. Yang kelima, Rehan, hobinya Rehan berolahraga dengan cita-cita menjadi polisi.
Dari data ini yang mempunyai hobi yang sama, Denny dan Rehan. Denny dan Rehan. Dan yang mempunyai cita-cita yang sama, Denny dan Lucy. Tanya langsung atau wawancara. Wawancara atau bertanya langsung merupakan salah satu cara pengumpulan data. Selanjutnya bertanya langsung atau wawancara. Contoh soal, Lutfi ingin mengetahui kegiatan belajar saat di rumah dari 5 orang temannya. Pertama, berapa lama kamu belajar saat di rumah? Yang kedua, kapan kamu belajar saat di rumah? Yang nomor 3, siapa yang sering menemanimu saat belajar di rumah? Jadi, setelah Lutfi mewawancarai 5 orang temannya di atas, ini data tabel. 1. Arya, lama belajar 60 menit, waktu mulai belajar jam 7. Orang yang sering menemani belajar, Arya, ayahnya. Nomor 2, Faiz, lama belajar Faiz 120 menit, waktu mulai belajar jam 7:30. Yang sering menemani Faiz belajar, kakak. Nomor 3, selanjutnya Intan lama belajar 60 menit, waktu mulai belajar Intan jam 8. Orang yang sering menemani Intan belajar adalah ibunya. Nomor 4, selanjutnya Nabila lama belajar 120 menit, waktu mulai belajar Nabila jam 7:30. Yang sering menemani Nabila belajar, kakaknya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, Reza lama belajar 90 menit, waktu mulai belajar jam 8. Orang yang sering menemani Reza belajar adalah ibunya. Jadi berdasarkan tabel di atas, Arya belajar di rumah selama 60 menit. Dan Intan dan Reza mulai belajar di rumah pada pukul 8. Menjelaskan data yaitu membaca dan menafsirkan sajian data. Di hadapan kita sudah ada 4 diagram dan tabel. Untuk menjelaskan data, kita harus memahami data terlebih dahulu. Yang pertama, kita baca data tabel. Untuk tabel, di sini ada jenis makanan dan yang kedua ada jumlah siswa. Untuk yang kiri ke bawah ini adalah jenis makanan, nama-nama makanan, dan yang kanan ke bawah adalah jumlah siswa yang menyukai makanan tersebut. Yang pertama, bakso disukai oleh 5 anak, mie ayam disukai 7 anak, nasi goreng disukai 3 anak, sate disukai 5 anak, dan soto disukai 4 anak. Yang selanjutnya diagram batang.
Untuk diagram batang, yang garis horizontal adalah jenis makanan dan yang garis vertikal adalah jumlah anak. Untuk makanan bakso disukai sebanyak 5 anak. Dan mie ayam disukai oleh 7 anak. Nasi goreng disukai 3 anak. Sate disukai 5 anak. Soto disukai 4 anak. Selanjutnya diagram gambar. Seperti halnya tabel, yang kiri ke bawah adalah jenis makanan, yang kanan ke bawah adalah jumlah anak yang menyukai makanan tersebut. Apabila dibaca, bakso disukai 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak yang menyukai bakso. Untuk mie ayam disukai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak yang menyukai mie ayam. Nasi goreng disukai oleh 1, 2, 3. 3 anak. Sate disukai 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak. Dan soto disukai oleh 1, 2, 3, 4. 4 anak. Selanjutnya diagram garis. Seperti diagram batang, garis horizontal menunjukkan jenis makanan dan garis vertikal menunjukkan jumlah anak yang menyukai makanan tersebut. Yang pertama, bakso disukai 5 anak karena bakso ditarik garis lurus dan berhenti di angka 5. Jadi yang menyukai bakso 5 anak. Yang menyukai mie ayam ada 7 anak. Yang menyukai nasi goreng ada 3 anak. Yang menyukai sate ada 4 anak. Yang menyukai soto ada 4 anak. Sekian. Jadi berdasarkan tabel diagram batang, diagram gambar, dan diagram garis, siswa yang menyukai bakso sebanyak 5 orang. Jenis makanan yang paling disukai ada mie ayam. Mie ayam disukai 7 anak. Jumlah siswa yang menyukai nasi goreng dan soto. Untuk nasi goreng disukai 3 anak. Ditambah yang menyukai soto ada 4 anak. Jadi keseluruhannya ada 7 anak yang menyukai soto dan nasi goreng. Menyajikan data adalah bentuk sajian data antara lain bentuk tabel, bentuk diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh soalnya, perhatikan data tinggi badan siswa dalam cm kelas 5 SD Cendekia sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil adalah dari data di atas 1, 3, 4. Ada 1, 2, ada 2. Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, selanjutnya data dimasukkan ke dalam tabel. Tabel yang pertama untuk tinggi badan, tabel yang kedua untuk banyaknya siswa.
Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, selanjutnya data dimasukkan ke dalam tabel. Tabel yang pertama untuk tinggi badan siswa, tabel yang kedua untuk banyaknya siswa. Yang pertama 134 untuk 2 siswa, 135, 1, 2, 3, 4, 5 untuk 5 siswa, 136 untuk 4 siswa, 137 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa, 138 untuk 5 siswa, 139 untuk 2 siswa, dan 140 untuk 1 siswa. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Perhatikan data ukuran sepatu dari 51 orang berikut. Ukuran sepatu 38 sebanyak 8 orang, ukuran sepatu 39 sebanyak 12 orang, ukuran sepatu 40 sebanyak 14 orang, ukuran sepatu 41 sebanyak 13 orang, dan ukuran sepatu 42 sebanyak 4 orang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, yang pertama membuat tabel. Yang tabel pertama untuk ukuran sepatu, tabel kedua untuk banyaknya orang. Yang pertama ukuran sepatu 38 sebanyak 8 orang. Kita membuat gambar orang sebanyak 4. Jadi bentuk dari diagram gambar pada tabel di atas adalah seperti ini. Yang pertama untuk ukuran sepatu dan yang kedua banyak orang. Untuk satu orang gambar satu orang mewakili 2 orang. Gambar satu orang ini mewakili 2 orang. Kita tulis mewakili 2 orang. Lanjut ukuran sepatu 39 sebanyak 12 orang. Kita membuat 6 gambar orang. Menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Apabila ada soal seperti ini, data hasil panen ketela pohon di desa Sumberjo dalam 5 tahun. Sajikan data tersebut dalam diagram batang. Untuk menjadikan diagram batang, kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita lihat datanya tersebut. Setelah melihat data dan memahami data, kita ambil penggaris lalu membuat garis untuk diagram batangnya. Dimulai dari titik 0. Kita garis lurus dari atas ke bawah. Lalu kita buat garis horizontal dari titik 0 ke kanan. Apabila sudah membuat garis, kan ini titik 0. Untuk ke atas itu 1 dan seterusnya. Dari data tersebut ada 5 tahun. Berarti kita membuat 5 garis, 5 titik untuk ke atas. Dan 5 garis untuk ke samping. Untuk yang ke samping kita tulis tahun 2015, 2016,
2017, 2018, dan 2019. Untuk yang ke atas kita tulis hasil panen. Mulai dari yang terkecil 20, 25, 30, 35, 40, 45. Lalu kita luruskan. Untuk yang ke atas kita tulis hasil panen. Mulai dari yang terkecil 20, 25, 30, 35, 40, 45. Lalu kita luruskan. Apabila pada data 2015 ada 30 ton hasil panen, kita tarik dari 2015 ke 30. Kita temukan titik di sini, lalu kita buat batangnya. Seperti ini. Lanjutnya 2016 ada 40. Kita tarik 2016 ke 40. Selanjutnya 2017 ada 35. Dan 2018 ada 20. (2019) ada 25. Nah, setelah selesai lalu kita arsir. Selesai. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Dalam mencari mean atau rata-rata, langkah pertama kita susun datanya seperti ini, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu selanjutnya kita jumlah semua data. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Setelah itu semua data yang dijumlah hasilnya 28. Langkah selanjutnya 28 tersebut dibagi dengan banyaknya kelompok data. Banyak kelompok data ada 7. Setelah itu 28 kita bagi 7. Hasilnya 4. 4 adalah hasil rata-rata dari data tersebut. Selanjutnya adalah mencari median. Median adalah untuk mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah
data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Rumus median adalah setengah kali N plus 1. Setengah dikali N sama dengan banyaknya data. Banyaknya data berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 1. Setengah kali 7 plus 1 sama dengan setengah kali 8. Jadi hasilnya 4. Jadi median dalam data di samping adalah 4. Papan statistika yang berjumlah 7 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan banyaknya data 28. Untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, 4-nya ada 3, 1, 2, 3, 5-nya ada 1, dan 6-nya ada 1. Jadi modus atau nilai yang sering muncul yaitu 4 karena 4 munculnya 3 kali. 1, 2, 3.